Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan, laut di belakang saya sekarang ini indah, tapi sering laut ini buat orang menangis. Bahkan sering buat laut ini membuat orang kehilangan keluarganya. Kejadian tsunami Aceh contohnya. Saya ingin ambilkan filosofi kejadian tsunami Aceh dalam tema di siang hari ini. Ada yang orang Aceh nggak di antara kita? Ada? Nggak ada. Tapi rekaman ini insya Allah akan didengarkan hatta oleh orang Aceh sekalipun. Insya Allah. Saya pernah menyampaikan materi ini di depan orang Aceh, badannya tinggi, tegap, badannya gelap, ya, kulitnya gelap maksudnya. Kemudian dari awal saya nyampaikan, ada juga Pak Wali Kota ya. Terakhir saya lemparkan pada seluruh peserta, seluruh jamaah, ada yang mau bertanya, saya bilang. Tiba-tiba dia yang angkat tangan. Dia duduknya paling sudut lagi. Paling sudut nampak paling gede. Ustadz katanya, apa yang Ustadz sampaikan dari awal sampai akhir tadi, dan saya ini orang Aceh Ustadz. Pikir hati saya udah nih bakalan ribut nih. Ya. Terus apa katanya? Apa yang Ustaz sampaikan semuanya dari awal sampai akhir tadi benar seluruhnya. Makanya saya pindah dari Aceh. Itu kata beliau. Apa yang mau kita ambil? Yuk kita buka Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Yang punya tablet buka Al-Qurannya. Yang punya Al-Quran langsung dibuka Al-Qurannya. Atau yang punya catatan, dicatat aja. Kecuali Imam Tirmidzi. Kalau Imam Tirmidzi nggak mau dia nyatat. Kenapa? Pas ditanya oleh gurunya, kenapa kamu nggak nyatat? Guru, yang saya catat, yang benar-benar saya belum hafal, belum tahu. Sementara yang guru sampaikan, sampai saat ini alhamdulillah saya sudah hafal. Murid-murid yang lain pada nyatat ya. Nah, kalau ada orang sekarang ngaji nggak nyatat, kayaknya ini keturunan Imam Tirmidzi. Nggak nyatat. Sementara Imam Tirmidzi-nya hafal apa yang disampaikan oleh sang guru. Baik ibarat yang kami muliakan, lihat Al-Quran surat 7 ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura, law anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalaulah penduduk negeri itu mau mereka beriman dan bertakwa. Dalam artian mereka mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Dan mereka bertakwa, dalam artian mereka menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sungguh pasti benar-benar akan kami bukakan untuk mereka pintu keberkahan yang banyak dari langit dan juga dari bumi. Walakin, tapi sayang, kadzabu, mereka malah mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhadnahum, kami siksa mereka. Bima kanu yaksibun, karena atau disebabkan oleh apa yang mereka kerjakan. Kami siksa mereka. Akhadnahum bima kanu yaksibun. Bagaimana bentuk siksaan Allah Subhanahu wa taala? Ayat berikutnya, ayat 97. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk satu negeri yang di negeri itu penduduknya sudah berbuat dosa, menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan mereka perintah-perintah Allah dan mereka mengerjakan apa-apa yang Allah haramkan dan yang Allah larang. Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Ayyatiyahum ba'suna bayata, bahwa kami akan mendatangkan kepada mereka di malam hari siksaan kami, wahum naimun, sementara mereka sedang pada tidur. Bu, kejadian di malam hari ini dialami oleh saudara-saudara kita di Mentawai, di Nias, sehingga 1.500 nyawa melayang, puluhan ribu bangunan rumah hancur luluh. Tsunami pun datang mengejar mereka di malam hari loh. Memang penduduk sana, saya sudah ke Mentawai, ke Nias sambil lewat, tapi di Mentawai bahkan sudah masuk ke pedalaman bersama Pak Rizal juga.
Mungkin yang ada menyaksikan di Wesal TV bagaimana agenda kegiatan dakwah kita di pedalaman Mentawai ya. Betul-betul penduduk sana itu membelakangi Allah, Bapak Ibu, membelakangi Allah. Ya karena di tepi pantai barang-barang memabukkan segala itu sangat mudah dikonsumsi. Apakah mereka merasa aman dari azab kami yang akan kami timpakan kepada mereka di malam hari? Memang betul datang di malam hari. Wahum naimun, padahal mereka sedang pada tidur-tidur. Bayatan ini nggak mesti harus sudah tidur. Bisa jadi dalam keadaan masih ngobrol dengan keluarga, masih bincang-bincang di malam hari, kumpul-kumpul, datang siksaan kami. Satu. Yang kedua, awa amina ahlul qura, ayat 98-nya. Ayatiyahum ba'suna duha. Apakah penduduk satu negeri merasa aman dari siksaan kami yang akan kami timpakan kepada mereka di waktu duha, wahum yal'abun, sementara mereka sedang bermain-main. Tahun 2004, tanggal 26 Desember 2004, di mana kejadiannya? Tsunami Aceh. Tanggal berapa, Bu? Jam berapa itu kejadiannya? Ayatiyahum ba'suna duha. Kami datangkan kepada mereka siksaan kami di waktu duha. Jam 8 kurang 10 loh. Itu waktu duha. Wahum yal'abun, sementara mereka sedang bermain-main. Bapak Ibu yang kami muliakan, istri saya orang Aceh ya. Tepat tinggalnya di Banda Aceh keluarganya. Lebih tepatnya lagi di Blower. Blower itu adalah jarak 500 meter dari alun-alun yang di situ ditegakkan pesawat Solawah 1. Ya. Nah, Blower itu jaraknya cuma 500 meter. Bapak Ibu, itu hari Minggu kejadiannya. Tanggal 26 Desember. Tahukah Bapak Ibu, malam harinya ngapain orang di tepi pantai Lampuo dan pantai Loknga? Malam harinya mereka asik organ tunggal, musik-musik, dan pagi harinya berserakan kondom-kondom serta botol-botol minuman keras memabukkan. Masya Allah, di tepian pantai. Dan itu pemandangan biasa. Apalagi bertepatan dengan malam besok Lebaran Natalan, ya kan? Pesta seks di tepi pantai, Masya Allah. Minum-minuman keras. Nah, Allah menjanjikan di ayat ini, kami datangkan kepada mereka siksaan kami di waktu duha, sementara mereka sedang bermain-main. Datang gempa 8,9 skala Richter. Ya. 8,9 menurut pakar gempa Amerika bukan 8,9 tapi 9,2. Terserah berapapun, yang penting ini sudah menyebabkan petaka yang paling bersejarah di bumi ini sejak 200 tahun terakhir. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, adik ipar saya dengan suaminya, mereka masih bulan maduan ini, sedang jalan-jalan pagi di situ. Dia menyaksikan ibu-ibu di alun-alun sana, di lapangan yang begitu luas, lapangan hijau, sedang asik senam pagi, Pak. Ibu-ibu di Banda Aceh itu senam pagi di situ. Putar musik Asarehe Arehe, waktu itu masih terkenal, ya. Asarehe Arehe kan gitu-gitu ya. Memang lagi asik senam dengan musik yang keras. Tiba-tiba gempa yang begitu keras menyebabkan mereka pada terjatuh. Berusaha untuk bangun, jatuh lagi. Bahkan mobil pada pindah tempatnya. Tidak ada orang yang duduk, orang yang berdiri melainkan terduduk. Berusaha berdiri pasti duduk. Bahkan pengakuan seorang polisi yang waktu itu masih kerja di Banda Aceh dan selamat, di Molaboh ya, selamat diwawancarai oleh Metro TV. Apa katanya? Saya sedang BAB. Saya tidak pakai anduk, tidak pakai selai apapun di tubuh saya. Gempa yang begitu kuat, saya lari keluar seperti tuyul. Ya, tidak ada satupun orang yang teriakin beliau, tuyul lepas, nggak ada. Ya, kenapa? Saya melihat jalan lurus di jalan raya Molaboh itu seperti ular raksasa yang meliuk-liuk. Saking kuatnya gempa 8,9 skala Richter itu. Nah, kaum muslimin, sayangnya gempa ini memang tidak lama ya, tidak lama. Lalu saat gempanya berhenti, ibu-ibu tadi lanjutkan mutar kaset Asarehe Arehe. Mereka lanjutkan senam. Anak SMA, anak SMP ada lomba jalan cepat, ada lomba maraton. Sebagiannya main bola kaki, yang sebagian lain pada menuju pantai, persiapan untuk bersenang-senang di hari libur. Wahum yal'abun, di waktu duha kami datangkan petaka dan bencana, sementara mereka sedang bermain-main. Subhanallah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Selanjutnya, saya ingat bagaimana ada tetangga di Blower itu malah dia hamil 7 bulan, langsung melahirkan saat itu juga.
Lahir prematur saking kuatnya gempa dan ketakutan yang menimpa seluruh penduduk. Selang beberapa saat setelah gempa selesai, semua orang yang ada mendengarkan seperti ada ratusan atau mungkin ribuan kereta api menabrak gedung-gedung. Tapi dari arah laut. Mereka lihat ternyata gelombang air setinggi 15 meter sampai 20, bahkan ada yang sampai 30 meter. Ya, 15 meter setinggi apa itu? Ini dah kelelep ini. Ya. Setinggi itu merambah seluruh gedung-gedung penduduk. Makanya di daerah tepian pantai itu sampai 2 kilo 3 kilo itu rata dengan tanah. Bahkan ada kapal PLTN ya, kapal PLTN nangkring di daerah Punge Blangcut. Nangkring di situ dan dijadikan sebagai monumen sejarah bahwa di sini tsunami dahsyatnya, beratnya kapal PLTN itu 6.000 ton beratnya. Jaraknya dari laut 8 km. Jaraknya dari laut. Rumah-rumah penduduk istilahnya tidak ada yang ditabrak oleh kapal tersebut. Bayangkan tingginya air tsunami. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kematian massal terjadi hanya 10 menit, lebih 200.000 orang yang meninggal dunia. Seluruh dunia menyaksikan, Masya Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, istri saya dan saya tanggal 15 ada di Banda Aceh loh. Saya tanggal 15-nya di Banda Aceh menjemput anak nomor 2. Jadi kami kayak gitu, anak nomor 1 lahir di Banda Aceh, kemudian kami pindah ke Bukit Tinggi. Saya bawa ke Bukit Tinggi, anak nomor 2 lahir, maka anak nomor 1 pasti dibawa ke Banda Aceh. Nanti anak nomor 3 lahir, anak nomor 2 yang dibawa ke Banda Aceh. Karena anak kami jaraknya dekat-dekat Bapak Ibu. Alhamdulillah sampai sekarang anak saya baru 11. 3 minggu lagi insya Allah lahir yang ke-13, yang ke-12. Masya Allah ya. Ini rezeki dari Allah untuk kami berlebih-lebih. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, anak saya yang nomor 2 saya jemput. Apa nasihat saya sama orang tua? Ayah, bunda, ini ayah bunda istri ini. Ayah bunda, yuk kita hijrah ke Sumatera Barat. Kenapa Nanda katanya? Aceh ini sudah memenuhi syarat untuk dapat bencana dan musibah. Loh kok kayak gitu? Saya ceritakan sekenaknya. Sebaiknya ayah bunda hijrah dengan kami di Sumatera Barat. Enak kok Sumatera Barat, udaranya adem, orang-orangnya juga jinak, kemudian orang-orangnya enak gitu ya. Ya istilahnya nggak kayak di Aceh. Ya di Aceh agak terlalu kasar menurut saya. Wallahu alam. Yuk kita ke Sumatera Barat. Apa kata mereka? Aduh, adik-adikmu kan mau ujian akhir tahun. Ada ini juga mau Eptanas dulu tuh apa dari Eptanas apa namanya? Kayak ujian negara gitu UN, ya kan? Tamatkanlah dua adik-adikmu selesai. Ini udah dekat sekali waktunya. Nanti kita bicarakan masalah hijrah. Kami oke-oke aja lah. Lalu apa nasihat saya? Ayah bunda, tolong jangan kemana-mana kecuali ke tempat yang Allah ridhoi saja. Masjid, majelis ilmu, ke perpustakaan, ke tempat yang memang Allah ridhoi. Ya, saking yakinnya saya bahwa syarat-syarat untuk datangnya musibah itu udah lengkap di Banda Aceh. Waktu itu ya, qadarullah saya menghadiri sholat Jumat terakhir ya. Karena hari Seninnya saya berangkat ke mana? Ke Payakumbuh, Sumatera Barat. Hari Jumatnya saya mendengarkan khutbah. Ulama yang memberikan khutbah pada saat itu begitu beraninya bicara. Apa katanya? "Oi Gubernur Nangro Aceh Darussalam, taubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala." Beraninya. Berani betul tuh ulama. "Wahai wali kota Senangro Aceh Darussalam, wahai bupati Senangro Aceh Darussalam, tobatlah kalian kepada Allah." Ya Allah ya Rabb, berani betul itu ulama. Setahu saya Bu, kalau ada ulama yang berani ngomong kayak gitu, besoknya jadi mayat. Ditembak oleh OTK, orang tak dikenal. Biasanya kayak gitu. Sedangkan ulama-ulama di pondok pesantrennya jemput malam, didor mati, besok ketemu mayatnya di tepi jalan. Itu biasa di Aceh. Waktu itu. Ya. Lah ini Bapak Ibu, saya dengar beliau begitu lantangnya bicara. "Wahai para polisi-polisi, wahai TNI, ya, wahai teku-teku, wahai para tengku-tengku, tobatlah kalian semua kepada Allah. Tidakkah kalian takut? Dulu Banda Aceh terkenal sebagai serambi Mekah, sekarang Banda Aceh dan Aceh lebih layak disebut dengan serambi setan," katanya. Ya Allah ya Rabb, ini orang Aceh lo ngomong nih. Orang Aceh ngomong, dan itu live di RRI. Ya, live di TVRI-nya Aceh. Masya Allah. Coba kalian perhatikan, malam hari lepas sholat isya saja
Di depan di luar masjid kita itu Masjid Baitur Rahim itu, Baitur Rahman ya. Di luar Masjid Baitur Rahman. Lihat orang sudah pacar-pacaran, tidak malu-malu di depan masjid. Lihat jembatan Anu, banci-banci sudah menjajakan diri. Lihat di jembatan Anu, pelacur-pelacur sudah menjajakan diri. Lihat anak-anak muda kita mabuk dengan barang-barang haram. Lihat masjid-masjid kita. Dia ceritakan semuanya. Aib dan boroknya yang ada di masyarakat dia ceritakan semua. Jika kalian tidak taubat kepada Allah, maka Aceh, Banda Aceh akan Allah karamkan dengan azab. Saksikanlah katanya. Masya Allah. Ini membuat saya, apa yang saya sampaikan sama ayah. Ayah juga ikut dengar itu. Ayah mertua saya masih ikut dengar. Sampai di rumah, betul ya kata Ustadz. Apa yang dikatakan Buya tadi? Ustadz juga ngomong kayak gitu kemarin kan katanya. Masya Allah nih. Bapak Ibu yang kami muliakan, kenyataannya kami pulang, Alhamdulillah. Dan tanggal 26-nya, saya dengan istri dan anak-anak mau siap-siap nih dengan mobil mau ke Padang Panjang dari Payakumbuh. Tiba-tiba dengar di Metro TV berita gempa besar di Banda Aceh. Ya, gempa itu menunjukkan korban. Dan kami saksikan di TV. Pengumuman pertama 435 orang mati. Naik terus. Jadi 700-an, naik 1000 sekian. Naik terus. Kami coba nelfon, nggak nyambung-nyambung. Istri saya sudah mulai gelisah. Yang namanya orang tua, adik-adik dan keluarganya semua di Banda Aceh kan. Lalu hari keempat istri saya terus meneteskan air mata. Walaupun dia tidak histeris tapi netes terus air matanya. Masalahnya angka korban udah puluhan ribu. Udah terus meningkat sampai 80.000. Udah makin sudah tidak tenang istri saya. Saya katakan, Dek, insya Allah udah ke Banda Aceh. Kalau di kami di Padang kan laki-laki dipanggil udah, ya, udah ke Banda Aceh. Adinda, tolong doakan saja. Udah akan bawa mobil. Nanti kita akan belanja perlengkapan yang dibutuhkan oleh para korban yang masih hidup. Singkatnya, saya bawa mobil minibus L300 ya, minibusnya. Saya dan satu orang sopir saya bawa. Sampai di Medan saya isi dengan semua kebutuhan harian. Kabarnya situ kan semuanya jadi nggak ada. Bahkan air bersih pun nggak ada. Air aqua itu saya beli. Beras saya bawa. Minyak goreng semuanya saya bawa. Jadi Bapak Ibu, 7 km jaraknya dengan perbatasan Banda Aceh, saya sudah mencium bau sengitnya mayat yang luar biasa. Kami diwajibkan pakai masker, kami pun pakai masker. Saya datang hari ke-6 itu. Ya, saya pakai masker. Kemudian saya mendekati masuk, Masya Allah, nasi kucing saja, jarak 15 km jaraknya di perbatasan Banda Aceh, harganya sudah 25.000. Ya. Nasi kucing yang cuma nasi doang sedikit segini dikasih dengan ikan teri beberapa butir kemudian cabai sedikit, udah 25.000 saking mahalnya. Masya Allah, saya masuk, saya lihat mayat bergelimpangan seperti kerbau besarnya, bulat-bulat hitam-hitam, rata-rata telanjang bulat dan telentang posisinya seperti ini. Posisi seluruh mayat itu, mayat anak kecil, orang tua semuanya pada bengkak, ada yang udah pecah keluar ulat. Ya, ada di sini keluar, ada yang kepalanya nggak ada, tangannya hilang, ada yang badannya setengah, macam-macam pemandangan. Saya merasa saat itu dan Banda Aceh seperti hitam, mobil tumpuk-tumpuk sana sini, nggak karu-karuan, kotor dan bau tidak bisa dibahasakan dengan bahasa saya yang saya miliki. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya masuk seperti di planet yang terkutuk ya, suasananya saat itu, Masya Allah. Orang-orang yang masih hidup itu kayak mumi, pucat, mata kosong, ya. Kayak orang gimana gitu ya, stres berat, shock berat kaum muslimin. Saya cari blower. Ternyata di blower itu sudah tidak ada penduduk. Namun saya dengar kabar bahwa penduduk yang tinggal di blower ini seluruhnya selamat. Yang nggak kemana-mana nih, selamat. Alhamdulillah. Tinggal saya cari tahu di mana nih orang tua, ayah, bunda dan adik-adik ada di mana. Tinggal nyari informasi aja, ketemu sudah. Mereka udah kayak pemandangan yang saya temukan dari wajah mereka kosong semua. Gimana orang kena hipnotis Bapak Ibu. Seperti itu pemandangan mereka kosong. Wajah mereka pada pucat, ya, tidak ada gairah hidup. Mereka masih dalam keadaan trauma berat. Singkatnya saya bongkar semua barang. Semalam saya bersama mereka, besoknya saya ajak mereka ke Payakumbuh, Sumatera Barat. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, telanjang bulat seluruhnya. Tanpa pernah mereka berpikir mereka akan mati secepat itu dalam jumlah begitu banyak. Rumah-rumah pada rata dengan tanah, Masya Allah. Bahkan yang unik, dan ini juga saya foto ya, yang unik, ada rumah bagian bawahnya keseret, bagian atasnya turun ke bawah. Kayak agar-agar dibelah dua gitu, Ustaz. Ya, kayak agar-agar dibelah dua. Lantai duanya jatuh ke bawah, lantai satunya pindah kira-kira 15 meter. Gimana cara air baginya gitu ya?
kayak digergaji gitu, ya, gergaji dasarnya kayak gini. Nah, ini lantai 2, ini lantai 1. Lantai 1 udah mindah 15 meter. Lantai 2 tetap di atas itu, di atas pondasi rumah itu. Bagaimana Allah membagi ini? Masya Allah. Ini kaum muslimin yang kami muliakan, saya melihat penduduk Aceh sepanjang perjalanan saya bolak-balik ke Banda Aceh ya, dari Payakumbuh. Masjidnya megah-megah, cantik-cantik, tapi sepi. Asal sholat 5 waktu itu, paling orang udah mau mati besok yang hadir. Itu pun 3 orang, 4 orang. Nggak cocok kaum muslimin. Masjidnya besar-besar, megah-megah, mewah-mewah. Dan maaf lagi, yang laki-lakinya lebih suka di warung-warung waktu azan. Mereka masih asik main-main, ngopi, ya. Kemudian mereka sudah biasa dengan sabu-sabu. Wanitanya juga, Masya Allah, ya, apalagi dengan barang-barang yang tidak baik. Dan pelacuran mewabah di sana. Itu waktu duha loh. Waktu duha. Laut yang sekarang ini menjadi sumber penghidupan ternyata adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang siap saja menjalankan perintah Allah, kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah perintahkan, terjadilah, maka terjadilah. Subhanallah kaum muslimin yang kami muliakan. Coba ayat berikutnya Allah berfirman, ayat yang ke-99. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman daripada makar Allah? Rencana jatuhnya azab ya dari Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman? Siapa ini? Orang-orang yang belum dapat giliran. Yang masih hidup tapi tetangganya sudah disaksikan azab begitu dahsyat. Apakah kalian yang belum dapat giliran merasa aman sementara dosa yang dibuat oleh penduduk itu dengan dosa yang dibuat oleh kalian di negeri itu sama modelnya? Hah? Apakah kalian merasa aman dari azab Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada orang-orang yang merasa aman daripada makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Gimana meruginya? Coba lihat yang di Banda Aceh sekali lagi. Mereka meninggal sebelum sempat taubat kan? Mereka meninggal bisa jadi orang tuanya masih disakiti hatinya. Dan belum sempat minta maaf sama orang tua. Yang muda-muda bu. Bahkan wali kota juga meninggal. Di Banda Aceh itu. Wali kotanya meninggal selagi masih dalam tahanan. Masya Allah. Lantai 1. Tidak sedikit TNI yang saya juga ikut mengevakuasi mayatnya. Yang kami ikut mengangkat jasadnya. Dievakuasi. Tidak sedikit polisi yang juga ikut jadi korban. Jadi kematian itu tidak melihat orang, umurnya, pangkatnya, jabatannya, semuanya dilibas kalau Allah sudah mau. Tapi sayangnya sebelum sempat memperbaiki amal, sebelum sempat bayar utang, sebelum sempat minta maaf sama orang yang sudah dia zalimi, sebelum sempat meminta maaf sama suami, sama istri, sama orang tua, sama anak dan sebagainya. Datang kematian baghtatan, datang siksaan baghtatan. Apa itu baghtatan? Secara tiba-tiba. Nggak pernah diprediksi. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, ayatihum ba'suna bayatan wahum na'imun, ayatihum ba'suna duha wahum yal'abun. Kalau ini fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Baik, di ayat yang lain Allah mengatakan fa inna maw'idahumus subuh alaysa subuhu biqarib. Janji kami untuk mengazab mereka adalah waktu subuh, dan bukankah subuh itu sangat dekat? Kaum saleh Allah hancurkan di waktu subuh. Kaum Ad, kaum Nabi Lut Allah hancurkan di waktu subuh. Masyiral muslimin. Kalau yang di Jawa Tengah, baru saja Mbah Marijan turun dari acara ruatan, ya, anti bencana. Langsung di waktu subuh terjadi bencana. Bendungan apa itu namanya Pak Rizal yang di Jakarta? Yang tempat kita ngaji? Ah, situ buntung. Situ Gintung di waktu subuh lah itu. Ayatihum mau'iduna ayatumus subuh alaysa subuhu biqarib. Subuh itu ada tiap hari loh. Jadi ada waktu subuh, ada waktu duha, ada waktu malam. Nah, masyiral muslimin, janji Allah akan selalu Allah datangkan kapanpun. Min ba'di zahirah, selepas zuhur, ba'dal asar, juga Allah akan datangkan. Kita tinggal milih waktu yang mana yang cocok untuk kita yang di Jakarta. Mau waktu subuh, mau waktu zuhur, duha, atau waktu asar bagus, Bu. Malam lah bagus ya.
Malam kita lagi tidur, tahu-tahu bangunnya udah di alam barzakh ya. Nggak begitu berasa kali ya. Nauzubillah, Pak. Nauzubillah. Ummu Salamah bertanya pada Rasulullah dalam tafsir Ibnu Katsir ketika Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menerjemahkan firman Allah surat Al-Anfal ayat 25. Ayahanda kami memang kepanasan ini. Iya. Masya Allah. Nama beliau paling mudah diingat, Bapak Muharram. Iya. Iya Pak ya. Masya Allah. Tapi yang datang sekarang enak-enak, namanya mudah dihafal. Yang paling unik nama bapak kami apa? Reforindo. Subhanallah. Nanti malam acara kita perkenalan. Ya, saya mengingat nama dari keunikannya, Pak Mansur. Ini yang selalu ditolong Allah, insya Allah, amin. Namanya juga Mansur, selalu ditolong oleh Allah. Yang aneh itu Pak Rizal tuh, namanya Pak Rizal. Ya, padahal dia seorang, tapi namanya Rizal. Rizal kan itu beberapa orang. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sampai di mana kita tadi? Azab di waktu subuh loh. Nah kita nggak tahu giliran kita kapan. Giliran kita kapan? Sementara dosa yang dibuat di Jakarta itu Masya Allah. Rasanya nggak kekurangan daftar dosa yang ada di muka bumi yang orang Jakarta hari ini sudah melakukan. Benar tidak? Hah? Tahu nggak Bapak Ibu? Sesungguhnya Rasul mengatakan di akhir zaman bumi ini akan mengalami hantaman yang dahsyat dari langit. Hantaman ini akan menyebabkan dukhon setelah itu, ya. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan apabila ini diceritakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang murid daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dalam riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Jarir dengan sanad yang jayyid. Apa kata Ibnu Abbas? Saya dengar kabar malam tadi meteor sudah melesat. Maka saya malam tadi tidak bisa tidur karena membayangkan besok akan terjadi dukhon. Ini kata sahabat Ibnu Abbas. Artinya apa? Meteor kaum muslimin kalau menabrak bumi, ini ada pembahasan kita. Satu kekuatan meteor itu sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir yang meledak di Nagasaki atau Hiroshima. Dan di akhir zaman Rasulullah bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani bahwa fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Pada umat ini di akhir zaman akan terjadi penenggelaman bumi, perubahan bentuk, kemudian hujan meteor. Qalu wa mata dzaka ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, kapankah itu terjadinya ya Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Apabila penyanyi-penyanyi wanita pelenggang-lenggok ke sana kemari sudah bermunculan di mana-mana. Kemudian wal ma'azif, alat musik. Musik ini sudah dicintai dan digemari oleh umat beliau. Kemudian wasyuribatil khumur, barang-barang memabukkan, khamar dan sejenisnya sudah menyebar luas di mana-mana, akan terjadi hujan meteor. Kapan itu? Ya ketika itu terjadi. Dan kita sudah tahu bahwa bumi kita di bulan 2013 kemarin sudah 3 meteor yang menabrak bumi kita. Dan kita dikejutkan oleh pernyataan NASA Amerika bahwa bumi kita akan mengalami serangan meteor dalam 3 tahun ke depan lagi. Sebenarnya 2013, 2014, 2015, dan 2016 ini akan ada tabrakan 1.300 meteor. Kalau melihat 3 kondisi tadi sudah terwujud di bumi kita pada hari ini ya. Nah, akan terjadi serangan meteor. Salah satu meteor ini kata Mitchell Penn, akibat secara ilmiahnya, akibat ledakannya, kalau jatuhnya ke laut, maka akan menimbulkan gelombang 230 meter, gelombang tsunami. Bayangkan Jakarta berapa tingginya? Dari laut. Berapa tingginya dari laut, Pak? Jakarta? Ada 2 meter. Bahkan ada daerah yang lebih rendah daripada laut ya. Makanya Jakarta itu bagaimanapun mengatasi banjir, sepertinya banjirnya nggak ada solusi. Ya, gimana pun dibuat terowongan bawah tanah, drainasenya disempurnakan seperti di barat di Amerika sana, kayaknya nggak ada solusi Jakarta. Wallahu a'lam. Jadi Bapak Ibu, kalaulah ia terjadi seperti itu, laut yang begini indah akan menjadi kuburan manusia. Kita tidak tahu, Jakarta sudah penuh dengan padat dengan dosa-dosa. Artinya apa? Yang perlu kita lakukan bukan kecemasan. Bagaimanapun kita juga akan mengalami kematian. Tetapi yang perlu kita persiapkan, apakah kita tidak tertarik dengan firman Allah surat Al-A'raf ayat 100? Apa firman Allah di penutup surat Al-A'raf, ya, penutupan dari kajian kita siang hari ini? Apa bunyinya? Awalam ya'ni lilladzina Apa bunyinya, Bu? Alam ya'ti lil ladzina yaritsunal arda min ba'di ahliha allau nasya'u asabnahum bi dzunubihim fahum la
Fahum la yasma'un. Fahum la yafqahun. Yasma'un. Nah. Bapak Ibu, di ayat ini, apakah kalian hai yang masih hidup tidak segera bertobat melihat kejadian-kejadian di sekitar kalian? Atau kalian menunggukah kami azab kalian bersama dosa-dosa kalian? Menjelang itu datang, kami jadikan hati kalian tertutup, dan menjelang itu kalian tidak bisa mendengar lagi kebenaran. Kita tidak mau seperti itu kaum muslimin. Ummu Salamah tadi saya katakan bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, di antara orang yang meninggalkan ada juga orang beriman yang soleh-soleh, lalu mereka tenggelam macam gitu. Apakah mereka juga masuk neraka ya Rasulullah? Apakah mereka juga kena azab? Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, enggak kayak gitu. Allah akan bangkitkan mereka sesuai dengan keadaan dan iman mereka. Adapun orang beriman, insya Allah mereka syahid. Siapa yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian dia meninggal dalam keadaan tenggelam, dia syahid. Siapa yang orang beriman, lalu dia meninggal dalam keadaan terbakar, bukan bakar diri ya, dia syahid. Siapa yang beriman lalu meninggal karena sakit yang ada di kepalanya, apapun nama penyakitnya, kanker otak lah, pecahnya pembuluh pecahnya pembuluh darah di kepala lah, macam-macam lah, itu juga syahid. Siapa meninggal dunia gara-gara sakit yang ada di perutnya, itu juga syahid. Ya, siapa meninggal karena ketiban atau karena bangunan yang runtuh, tebing yang jatuh dan sebagainya, itu juga syahid. Syahid dari umatku itu banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang soleh-soleh kayak orang Jakarta, dan semoga saja di antara mereka adalah bapak ibu ini. Amin. Kalau seandainya terjadilah, ya terjadilah. Kita juga nggak bisa mengelak kok. Setiap kita ini sudah ada ajalnya masing-masing. Masalahnya seperti yang kita nyambung di mobil tadi. Persiapan kita apa? Apa persiapan kita? Mumpung masih hidup kedua orang tua kita, sudahkah kita maksimalkan menggunakan orang tua ini sebagai kunci pintu surga kita? Mumpung nih kaum muslimin, kita masih kuat, kita masih sehat. Mumpung kaum muslimin, sebelum datang salah satu di antara pelenyap kelezatan kita, yaitu kematian atau bencana atau tiba-tiba musibah datang, sehingga yang sekarang sehat tiba-tiba besok lumpuh. Kan bisa begitu. Yang sekarang ini bisa melihat tiba-tiba besok buta. Yang sekarang ini kaya tiba-tiba besok bangkrut. Ini juga bisa terjadi. Maka saya tadi di Batu sana ketika di syuting oleh Pak Rizal, ya, ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datang musibah yang 5. Ketika masih muda sebelum tua. Ketika masih beruang sebelum miskin, ya. Ketika masih sehat sebelum sakit. Ketika masih ada waktu lapang sebelum datang kesibukan, kesempitan. Ketika masih hidup sebelum datang kematian. Manfaatkanlah. Wahai hamba-hamba Allah, merenunglah kita dengan kejadian yang ada di laut sekarang ini, bahwa ini laut adalah tentara Allah. Mereka tunduk kepada kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Jakarta sekali lagi juga tidak jauh dari laut. Bahkan kita dikelilingi oleh laut. Kita tidak jauh dari kondisi huru-hara dan fitnah petaka musibah akhir zaman kaum muslimin. Maka oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang datang kemari, yuk kita bersemangat, berlomba-lomba mempersiapkan tabungan amal soleh kita diperbanyak. Hari yang 4 hari 3 malam ini, maksimalkan untuk bertakarrub kepada Allah. Mudah-mudahan setelah ini, setelah dari sini, kita terinspirasi untuk berangkat umroh bareng. Masya Allah. Ya, ya Mbak Ayu ya. Bisa Mbak Ayu? Amin. Ya, kita umroh bareng. Kalau perlu kita ajak lagi ulama-ulama kita ini, supaya kita semakin diberkahi oleh curahan ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan hikmah. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ini nasihat siang hari dari kita untuk seluruh jamaah. Motivasi saya adalah kepada seluruh jamaah, mumpung masih ada yang 5 sebelum datang yang 5, dan yang penutupnya adalah mumpung lagi masih hidup sebelum Allah wafatkan kita. Dan ketika itu penyesalan selalu datangnya terlambat. Penyesalan datangnya terlambat tidak bermanfaat, tidak berguna. Hamba-hamba Allah, semoga Allah memuliakan seluruhnya, semoga Allah mencintai seluruhnya, semoga Allah meridhai seluruhnya, dan semoga Allah mengambil kita seluruhnya dalam keadaan husnul khatimah, dengan tabungan amal yang cukup buat kebahagiaan dan kebanggaan kita kelak di kehidupan yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Insyaallah taala jam sekarang sudah menunjukkan pukul 2:30. Salat kita niatkan di Masjid Agung apa? Al-Mabrur, niatnya jamak takhir ya. Niat jamak takhir qasar nanti insyaallah. Kemudian imam salat kita mintakan kesediaan Ustadzun Al-Fadil, Ustadz Syariful Mahya. Kemudian sesuai dengan jadwal yang ada, dimanapun ada sentuhan-sentuhan rohani, maka manfaatkan sekarang momennya, mumpung bersama Ustadz Farid Ahmad Ubah. Beliau diberi oleh Allah amanah ilmu yang bisa dijadikan rujukan buat kita bersama. Maka tanyailah beliau dan bertanyalah
mintalah daripada beliau kunci-kunci langit yang sudah diberi oleh Allah kepada beliau. Ya, demikian kaum muslimin, mari kita bersiap-siap. Ya, barakallahu fikum jami'an. Nastaghfirullahal azim li wa lakum wa la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.